Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut perbincangan kita tentang wawasan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wawasan di dalam menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, terkhususnya dalam urusan sehari-hari kita. Karena kehidupan sehari-hari kita ini, Masya Allah, kehidupan yang hampir setiap saat kita bertemu dengan kawan-kawan tercinta, bertemu dengan sahabat-sahabat tercinta, bertemu dengan hamba-hamba soleh dan soleha. Maka tentu di dalam kita bergaul dengan mereka semuanya tentu ada adab akhlak yang semuanya telah diajarkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal apa yang perlu kita hadirkan kepada beliau mula-mula di saat kita bertemu dengan beliau? Maka kembalilah kepada ajaran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, afsus salam, sebarkan salam. Menebar salam ini adalah tanda dirimu adalah saling menjaga hubungan dengan sesama. Karena di dalam salam itu ada keberkahan, ada keselamatan, dan ada doa. Bahkan kalau kita berbicara keutamaan salam, sangat banyak para ulama mengajarkan kepada kita. Di antaranya, tatkala engkau menyampaikan salam kepada teman-temanmu, sahabat-sahabat terdekatmu, bahkan siapapun yang enggak kenal, jika engkau menebarkan salam, maka di situ engkau akan mendapatkan keutamaan 30 kebaikan. Yang pertama, 30 kebaikan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW sembari memulai dengan ucapan salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, dapat 10. Akhirnya datang lagi sahabat yang lainnya, sama mengucapkan salam juga kepada Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasulullah menjawab juga, dapat 20. Lalu datanglah orang yang ketiga, sama mengucapkan salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah menjawab, dan kemudian Rasulullah berkata, 30 kebaikan. Yang pertama 10, yang kedua 20, yang ketiga 30. Artinya apa? Kalau orang memang aqallus salam, paling sedikitnya salam itu ya Assalamualaikum. Sempurna salam adalah lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah siapa yang sering mengucapkan salam dengan cara lengkap, maka ini termasuk adalah dia mendapatkan 30 kebaikan. Ini keutamaannya di dalam menebarkan salam. Masya Allah, kebaikan ini jangan disepelekan. Satu kebaikan aja jika diterima oleh Allah cukup bagi kita untuk menjadi ahli surga. Lalu bagaimana dengan 30 kebaikan dengan ucapan salam yang simpel saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tentu inilah yang menjadi obrolannya, mula-mula dari obrolannya ahli iman, mula-mula dari percakapan ahli iman itu ya dimulai dengan mengucapkan salam. Bahkan asal tahu saja, ucapan salam ini adalah simbol kebiasaan para ahli surga. Ahli surga itu senantiasa mereka semuanya adalah memulai apapun dengan mengucapkan salam. Maka insya Allah kalau kita di dunia membiasakan menebarkan salam, insya Allah ini kita sudah masuk pada wilayah kebiasaan dari orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama, yaitu mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian yang kedua, dia telah menebar kasih sayang. Siapa yang tidak terenyuh tiba-tiba engkau mendoakan dia di dalam kebaikan? Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagimu, wabarakatuh,
Mudah-mudahan keberkahan bagimu, warahmatullah, rahmatnya Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Maka seseorang kalau memahami arti dari apa yang diucapkan salam oleh temannya, maka setidaknya di situ akan ada makna saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda orang saling mencintai, saling mendoakan seperti ini. Saling mendoakan seperti ini. Maka ini termasuk adalah rasa ungkapan yang dihadirkan oleh para sahabat di antara kalau para sahabat, dan juga Rasulullah di antara para sahabat. Maka kita pun harus membumikan ini, membiasakan ini. Baik di kantor, biasakan dengan kalimat indah, ucapan salam seperti ini, kalimat cinta. Atau ketemu di pasar, ataukah ketemu di jalan, apakah ketemu ada di kendaraan, biasakan seperti ini. Ini adalah ciri glamornya orang-orang ahli surga yang senantiasa kemana-mana dengan menyebarkan salam. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah dengan engkau mengucapkan salam, ketahuilah jika salammu tidak dijawab oleh orang yang kamu ucapkan salam, mungkin karena dia sibuk atau mungkin dia lupa, maka jangan lupa engkau mendapatkan salam dari malaikat. Jawabannya langsung dijawab oleh malaikat. Betapa mulia dan agungnya kalau salam kita dijawab oleh malaikat. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Malaikat adalah hamba yang patuh nurut kepada Allah. Loh, kalau salam kita dijawab oleh malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendapatkan doa khusus dari para malaikat. Ini hebat lagi ini. Kita sudah mendoakan orang lain, malaikat juga membalaskan doa walaka bimislin, engkau dapat yang sama, ternyata malaikat juga menjawab. Maka sungguh keutamaan apa lagi yang perlu kita cari kalau bukan wilayah malaikat seperti ini. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita budayakan mengucapkan salam. Mau masuk rumah, ucapkan salam. Ketemu anak kecil, ucapkan salam. Ketemu orang yang lebih sepuh, ucapkan salam. Bahkan di saat engkau berada di halayak umum, biasakan mengucapkan salam. Bahkan adabnya mengucapkan salam itu, hendaknya paling utamanya, pahalanya di dalam mengucapkan salam itu adalah yang memulai. Biasakan engkau memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah, namun pahalanya melebihi pahala menjawab yang hukumnya wajib. Menjawab salam kan hukumnya wajib, namun pahalanya lebih gede memulai salam. Maka biasakan ini. Dimanapun Anda, untuk biasa menyebarkan salam, kecuali kalau ketemu dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Walaupun ada ulama mengatakan boleh mengucapkan salam dengan alasan agar supaya dia mendapatkan hidayah, nggak apa-apa. Dan ini termasuk adalah hal-hal yang perlu dihadirkan di saat kita ini bermuamalah dengan siapapun. Banyak orang mencari tata cara membuka obrolan, membuka diskusi dengan kalimat selamat pagi, sampurasul, apalagi itu. Banyak saat itu, good morning, macam-macam gitu. Tetapi yang mendapatkan pahala adalah biasakan dengan kalimat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, santri-santri kita, teman-teman kita. Ini termasuk adalah hal yang paling utama untuk kita doakan beliau dengan salam kita. Mudah-mudahan Allah memperlancar kebaikan dalam urusan mulut kita, lidah kita, agar supaya kita menebar salam sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.